Yesus yang menguatkan Tuhan untuk setiap kami yang lemah, untuk setiap kami yang berbeban berat Tuhan, memiliki setiap pergumulan yang ada Tuhan. Tuhan yang kuatkan, Tuhan Yesus yang berikan setiap jalan keluar Tuhan. Sebab kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Yes. Kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan Allah yang hidup Tuhan. Yes, amin. Terima kasih Yesus. Terima Haleluya. kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak
Terima
setiap ucapan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami tidak tahu Tuhan apa yang sedang dialami setiap pribadi di tempat ini Bapa. Tapi Tuhan tahu. Tuhan Yesus yang memiliki setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang tahu setiap jalan hidup kami Tuhan. Jikalau saat ini Tuhan mungkin ada yang mengalami hal yang sulit Tuhan, atau kegundahan dalam hati yang mungkin mereka tidak tahu Tuhan apa jawaban dalam setiap doa mereka Bapa. Tuhan tolong yang selalu kuatkan kami semua Tuhan untuk terus berharap sama Tuhan Yesus. Beri kesabaran buat kami Tuhan, jikalau memang kami harus menunggu. Tuhan Yesus berikan iman yang terus bertumbuh Tuhan, dan juga iman yang teguh Tuhan. Sehingga kami tidak terseret Tuhan dengan arus dunia ini Bapa. Dan kami boleh terus berakar kuat di dalam Engkau Tuhan, sekalipun mungkin dunia ini bergoncang Tuhan. Mungkin banyak hal Tuhan yang ada di luar sana yang terjadi Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus terus untuk memimpin kami Tuhan, terus baharui roh kami Bapa. Kami butuh Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tidak dapat Tuhan berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Tuhan yang pimpin Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus yang memberikan Tuhan rema dalam setiap firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan pada hari ini, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami semua yang percaya dan mau lebih lagi untuk memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Bapak. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Semuanya semangat hari ini, amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah takut ketika kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Kenapa Bapak Ibu sekalian tidak pernah mengecewakan? Karena kita tahu kita punya Tuhan Yesus yang besar. Amin Bapak Ibu sekalian. Dia Allah yang berkuasa dan Dia Tuhan yang tidak tertandingi. Amin. Amin. Mari kita mau bersorak buat Tuhan kita. Mari kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang
tidak tertandingi, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Ada kuasa di dalam namanya. Sebab itu kita tidak perlu takut berharap padanya. Karena dia sanggup melakukan segala perkara. Mari semuanya bertepuk tangan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semuanya. Termulia di bumi di surga. Yes. Termasyhur perkasa. Kami menyanyi dengan iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, Haha. kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semuanya angkat tanganmu, katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama. Yes. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Namanya. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Yo. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur Mari jemaat Tuhan nyanyikan. namanya. Angkat hatimu, angkat suaramu. Engkau yang Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Mulia. Di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yes. Bapak Ibu sekalian, silakan kasih tos kanan kirimu. Katakan, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh.
mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan dalam hidup kami, Yesus.
Sungguh Tuhan, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur kepadamu Bapa. Ya Yesus. Kalau kami punya Bapa yang sungguh baik sama seperti Engkau ya Bapa. Bapa yang selalu memperhatikan kami. Ya Yesus. Bapa selalu yang berjalan bersama dengan kami. Yes. Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami Bapa. Amin. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah pada saat ini. Ketika kami boleh kembali ada di dalam bait Tuhan. Untuk membawa pujian penyembahan kami kepadamu Bapa. Dan biar jadi satu persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Engkau Yesus yang karuniakan buat setiap kami. Roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan. Untuk kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh menerima setiap negeri firman itu di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan pada saat ini untuk penyampaian kebenaran firman Tuhan. Dari awal hingga pada akhirnya ke dalam penyertaan tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk selalu tertuju hanya kepadamu saja Bapa. Dan hamba berdoa menyerahkan semuanya ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak bisa duduk kembali. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya kita bersukacita buat kasih Tuhan yang selalu berlimpah di dalam kehidupan kita. Tema firman Tuhan pada saat ini kita akan bersama-sama membahas mengenai sebuah tema, yaitu bagaimana kita boleh mengatasi satu kebiasaan yang mungkin kurang baik di dalam kehidupan kita, yaitu kebiasaan berhutang. Mengatasi kebiasaan berhutang. Mari kita mau baca kita sama-sama beberapa ayat firman Tuhan yang akan mendasari akan firman kita pada pagi hari ini. Kita baca sama-sama di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayat ke-10 sampai dengan yang ke-17. Filipi pasal 4 ayat ke-10 sampai yang ke-17. Mari kita akan baca bersama-sama beberapa ayat ini untuk menjadi dasar firman Tuhan pada saat ini. Saya mulai dari ayat ke-10, Bapak Ibu bisa bersama-sama membaca bersama dengan saya untuk melihat tayangan yang ada di depan. Mari kita mulai dari ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat ke-12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Selanjutnya, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ya, ini bagian dari surat Filipi yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi pada waktu itu. Ya, bagaimana Paulus menggambarkan akan awal perjalanan dalam pelayanannya untuk mengabarkan Injil. Nah, kembali tema yang akan kita bahas pada bagian ini, bagaimana kita mengatasi kebiasaan berhutang. Tapi saya kasih, di zaman sekarang hidup yang serba cepat dan juga kebutuhan yang makin meningkat, pada akhirnya membuat banyak orang itu terjebak dalam kebiasaan berhutang. Ya, di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat seperti ini dan kebutuhan yang semakin meningkat, yaitu membuat orang pada akhirnya terjebak di dalam kebiasaan berhutang. Nah, beban hutang yang awalnya itu mungkin tampaknya ringan,
Namun lama-kelamaan bisa menjadi beban yang berat. Dan beban yang berat yang menguras akan keuangan kita, beban yang bahkan bisa merusak relasi dan bahkan melemahkan iman. Bapak yang sekasih, uang mereka memang bukan merupakan masalah yang besar di dalam kehidupan kita. Ya, meskipun kita tahu bahwa uang itu bukanlah segala-galanya, tetapi hampir segala sesuatu memerlukan uang. Ya, uang bukan segala-galanya di dalam kehidupan kita, tetapi segala sesuatunya di dalam kehidupan kita itu perlu uang. Ya, misalnya buat pendidikan anak-anak kita membutuhkan yang namanya uang. Ya, kita membeli sandang atau baju yang kita pakai ini juga dibeli dengan uang. Makanan yang kita makan sehari-hari itu juga diperlukan uang untuk kita bisa makan dan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ya, bahkan kadang kalau kita ke toilet pun kita juga perlu uang. Ya, di sana ada kota-kota yang di mana kita memerlukan uang untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, persoalan hidup bisa ditimbulkan oleh orang lain, tetapi kadang juga bisa ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Nah, salah satu dari masalah hidup yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah berkaitan dengan uang ataupun hutang piutang. Ini yang seringkali menjadi salah satu masalah yang penting di dalam kehidupan kita atau masalah yang mewarnai kehidupan kita. Ketika pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan, hutang seringkali menjadi salah satu jalan pintas yang dipilih orang untuk mengatasinya. Ya, jadi ketika pengeluaran kita menjadi lebih besar daripada uang yang kita terima atau pendapatan yang kita dapatkan, hutang menjadi salah satu jalan yang dipilih untuk mengatasi masalah tersebut. Pengeluaran yang kian meningkat, penghasilan yang mungkin juga belum bertambah, ya memunculkan godaan untuk kita berhutang. Itu jadi timbul di dalam kehidupan kita. Ya apalagi di masa seperti sekarang ini, ya utang merupakan sesuatu yang lazim atau bahkan dipermudah dengan pihak yang memberikan pinjaman. Ya kalau kita lihat mungkin di sekeliling kita, di lingkungan kita, ya tawaran-tawaran di media sosial, iklan-iklan pinjaman yang ada muncul setiap hari di FYP kita, ya ketika juga banyaknya variasi pinjaman, itu berpengaruh besar terhadap perilaku konsumtif di tengah masyarakat. Cuma kita perlu ingat bahwa hal tersebut tidak menyelesaikan masalah secara tuntas di dalam kehidupan kita. Ya apalagi kalau kita tidak mempergunakannya dengan bijaksana. Ya, namun kita juga perlu tahu bahwa hutang yang tidak terkendali itu dapat menyebabkan stres di dalam kehidupan kita. Ya, bahkan perpecahan dalam rumah tangga dan juga tekanan finansial di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat data dari Biro Pusat Statistik mencatat bahwa lebih dari 25% kasus perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024 itu pada umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi, yaitu hutang yang semakin menumpuk. Ya, baik itu disebabkan karena pinjaman online ataupun juga orang-orang yang terjerat dalam judi online. Ya, jadi hampir seperempat kasus perceraian yang terjadi di Indonesia itu disebabkan oleh masalah yang namanya masalah ekonomi atau hutang yang semakin menumpuk. Kita lihat di dalam firman Tuhan, oleh karena itu kita perlu belajar untuk di dalam kehidupan kita perlu menghindari hutang yang bersifat konsumtif. Ya, lebih baik tunda jika memang penghasilan Anda tidak mencukupi. Ya, seperti misalnya penggunaan uang untuk hal-hal yang konsumtif, misalnya beli ponsel baru. Ya, setiap tahun, setiap bulan harus ganti ponsel yang baru. Ya. Kalau ada uangnya tidak masalah, tetapi orang kadang-kadang karena ingin memiliki hal seperti itu, akhirnya dia mengambil jalan pintas yaitu berhutang. Ya, selain mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konsumtif, ada juga yang orang menggunakan uang itu untuk apa? Untuk liburan atau healing. Ya, healing kalau uangnya utang itu tidak jadi healing, yang jadi apa? Pening. Ya, kalau mau healing, kalau uangnya ada, bukan masalah Bapak Ibu Saudara sekalian.
itu bisa merefreshkan dan menyegarkan jiwa kita. Tetapi kalau kita jalan-jalan, kalau kita liburan, tapi uangnya utang, ya nanti jadinya tidak healing. Ya nanti bakal pulang pening bayarnya utang gimana. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu, dalam konteks yang lain, jika Anda terpaksa berutang untuk kita memulai usaha, ya kita juga perlu memperhatikan akan skema pembayarannya. Ya syarat dan ketentuannya, sehingga usahanya itu tidak kandas di tengah jalan. Ya ada orang-orang yang memang membutuhkan hutang untuk mendukung perkembangan dari usahanya. Tetapi kalau kita masih punya aset, lebih baik jual aset yang masih ada, yang masih kita miliki, daripada kita memilih jalan untuk berhutang. Nah, saat ini kita akan bersama-sama melihat dari apa yang firman Tuhan katakan, hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mengatasi ataupun juga menghindari kebiasaan dari berhutang tersebut. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari firman Tuhan yang tadi kita baca. Yang pertama, untuk kita bisa mengatasi ataupun menghindari kebiasaan berhutang adalah dengan mencukupkan diri. Yang pertama adalah dengan mencukupkan diri. Filipi pasal 4 ayat ke-11 sampai ke-12, di situ tadi firman Tuhan berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang dituliskan. Ya bagaimana Rasul Paulus menuliskan surat ini bukan karena dia sedang ada di dalam keadaan yang kekurangan. Dia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat ini menyampaikan tentang rahasia kepuasan dalam segala situasi. Baik dalam kekurangan maupun ketika dalam kelimpahan. Yang dipelajari oleh Rasul Paulus melalui pengalamannya hidup bersama dengan Kristus. Ya, Rasul Paulus pernah mengalami yang namanya kekurangan. Dia juga pernah yang mengalami namanya kelimpahan. Tetapi ini merupakan bagian dari rahasia kepuasan yang diterima oleh Rasul Paulus ketika dia berjalan bersama dengan Kristus. Dia belajar untuk mencukupkan diri. Rasul Paulus tidak sedang membanggakan dirinya. Ia dapat merasa cukup dalam segala keadaan di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Dan mencukupkan diri itu bukanlah hal yang mudah. Rasul Paulus pun sendiri, dia juga perlu belajar dalam hal ini. Bagaimana dia mencukupkan dirinya dalam segala keadaan. Bapak yang kasih Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia telah mengalami bagaimana pahit dan manisnya menjalani kehidupan ini. Dan dia menyadari bahwa dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan lebih maupun dalam keadaan kurang, yang terpenting itu adalah memiliki rasa cukup. Yang terpenting itu adalah memiliki rasa cukup. Belajar mencukupkan diri juga berarti kita senantiasa bersyukur dan tidak membiarkan diri kita itu dikuasai oleh keinginan-keinginan yang kita miliki. Ya, belajar mencukupkan diri, belajar untuk kita juga belajar untuk bisa bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, dan kita tidak membiarkan diri kita itu untuk dikuasai oleh yang namanya keinginan. Kata cukup hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang bisa bersyukur dalam kehidupannya. Orang-orang yang bisa bersyukur dalam kehidupannya, dia akan merasa cukup di dalam kehidupannya. Kita hidup saat ini di dunia di mana kata cukup itu tidak pernah akan cukup. Ya, oleh karena itu, kecukupan kita jangan didasarkan kepada kondisi, tetapi rasa cukup itu timbul dari rasa bisa bersyukur dalam segala keadaan. Jika kita bisa bersyukur dalam segala keadaan, maka kita akan merasa hidup kita itu merasa hidup yang cukup karena Tuhan yang mencukupkan semuanya. Amin. Bapak Ibu sekalian Tuhan, pada dasarnya pendapatan kita akan selalu cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Namun, pendapatan kita tidak akan pernah cukup untuk memenuhi gaya hidup.
Ya, pendapat yang kita terima itu pasti akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi berapapun uang yang kita terima atau pendapatan yang kita terima itu tidak akan pernah cukup kalau kita hidup memenuhi atau mengejar gaya hidup. Karena itu kita perlu belajar untuk tidak berusaha hidup sama seperti orang lain, tetapi belajarlah hidup sesuai kemampuan kita masing-masing. Ya, jangan mengukur gaya kebutuhan hidup kita dengan kebutuhan hidup orang lain. Ya, kita hidup sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi kita perlu belajar untuk membedakan yang namanya kebutuhan dan juga keinginan. Ya, hutang seringkali muncul bukan karena kita mengejar keinginan atau gengsi, bukan karena kebutuhan yang kita perlukan. Ya, jadi orang itu seringkali merasa dirinya tidak cukup, merasa perlu berhutang karena hidupnya itu mengejar keinginannya, mengejar gaya hidup, mengejar gengsinya. Ya, bukan karena dia memerlukan atau membutuhkan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saya anjurkan bagi kita semua untuk kita tidak berhutang. Sebab hutang itu bukanlah norma atau gaya hidup yang wajar dari orang Kristen. Marilah kita belajar mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Serta yakinlah bahwa Tuhan pasti menyediakan semua yang kita butuhkan. Amin. Tuhan kita tidak kurang cara untuk bisa memberkati kehidupan kita, bahkan memenuhi kebutuhan kita. Tetapi mana kita mau belajar ya untuk memiliki kebijaksanaan bagaimana kita mengelola berkat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Nah, suatu ketika ada seorang petani yang menemukan sebuah mata air ajaib. Kenapa mata air ini ajaib? Karena mata air itu tidak hanya mengeluarkan air, tetapi dari mata air itu juga keluar kepingan-kepingan uang emas yang begitu banyaknya. Tak terhingga banyaknya. Itu yang ditemukan oleh petani tersebut. Nah, ketika menemukan hal itu, sang petani berpikir, wah dia akan menjadi orang yang sangat kaya raya kalau dia bisa mendapatkan atau mengumpulkan semua koin emas yang dia lihat ada di hadapannya. Oleh karena itu, mata air ini punya satu hal yang unik. Mata air ini akan terus mengeluarkan koin emas yang tidak terhingga banyaknya, dan kucuran uang emas itu atau koin emas itu hanya akan berhenti ketika ada orang yang mengatakan cukup. Baru aliran uang emas itu akan berhenti. Nah, ketika si petani melihat ada begitu banyak kepingan uang emas yang ada di hadapannya, ya, dia segera bergegas mengumpulkan koin-koin emas itu. Ya, dia ambil ember yang ada di rumah, dibawa, diisi penuh dengan uang emas. Ya, setelah semuanya penuh embernya dibawa ke rumahnya. Ya, rumahnya tidak begitu jauh. Ya, rumahnya rumah kecil, dia taruh kepingan-kepingan uang emas itu di dalamnya. Tapi uang itu masih terus mengalir. Kepingan uang emas itu masih terus mengalir dan mengalir terus. Akhirnya sang petani dia tidak ingin kehilangan kesempatan yang begitu baik. Akhirnya dia bawa semua karungnya, semua tempayan yang ada di rumahnya. Bahkan dia memenuhi rumahnya itu dengan kepingan-kepingan emas itu. Ya, dan ketika rumahnya yang kecil itu penuh dengan kepingan uang emas, ya ternyata sang petani masih merasa kurang. Akhirnya sang petani dia menggali sebuah lubang yang besar dan dalam. Ya, dia bermaksud untuk menimbun uang emasnya ada di situ. Ya, dan uang emas itu terus keluar dan dia merasa belum cukup. Sang petani terus membiarkan mata air itu terus mengalir hingga pada akhirnya ya sang petani merasa kelelahan ketika dia menggali lubang yang begitu besar dan di akhirnya sang petani mati tertimbun emas, kepingan uang emas itu karena dia kelelahan. Dia tidak punya lagi tenaga untuk keluar dari lubang yang dia gali. Akhirnya apa? Akhirnya dia tertimbun dengan kepingan-kepingan uang emas itu.
dan akhirnya petani ini akhirnya tewas. Bapak Ibu yang saya kasih, akhir yang sangat tragis. Petani itu mati tertimbun bersama dengan ketamakannya. Dia mati karena keserakahannya. Karena apa? Karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Ya, dia cuma perlu mengatakan kata cukup. Maka kepingan uang emas itu akan berhenti dan tidak akan mengalir lagi. Tetapi karena dia masih merasa kurang, merasa belum cukup. Ya, dia berusaha mengumpulkan kekayaan itu dengan sebanyak-banyaknya. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak bisa menikmati semuanya. Dia mati tertimbun harta yang dia kumpulkan. Kita semua dipanggil untuk hidup sesuai dengan kemampuan kita. Bukan kita memaksakan diri untuk mengikuti gaya hidup orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita hari ini. Maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Amin. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam diri kita. Sesuai dengan berkat yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mempercayakan satu berkat di dalam kehidupan kita, Tuhan tahu bahwa itu disitulah kemampuan kita untuk kita bisa mengelola berkat yang Tuhan percayakan atas kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Bagaimana kita belajar untuk mengatasi atau menghindari kebiasaan berhutang. Kita harus belajar untuk mencukupkan diri. Hal yang kedua, untuk kita bisa mengatasi kebiasaan berhutang, yang kedua kita harus mempercayakan diri kepada Tuhan. Filipi 4 ayat ke-13 disitu dikatakan oleh firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita perlu mengandalkan Kristus untuk dapat memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa mengatur kehidupan kita secara bijak dan juga hemat. Kristus bukan hanya memberikan kepada kita kekuatan di dalam kita melayani, tetapi Tuhan juga memberikan kita kekuatan untuk kita mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan finansial yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Belajar percaya bahwa Tuhan itu sanggup mencukupi kebutuhan kita dengan caranya. Percayalah bahwa Tuhan sanggup membuka pintu lain atau cara lain tanpa kita harus berhutang untuk kita bisa mencukupi akan kebutuhan kita. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat ke-19 yang merupakan lanjutan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, di situ dikatakan firman Tuhan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi standarnya Kristus, bukan standar kita. Ya, Allah yang akan mencukupi dan memenuhi segala keperluan kita menurut keperluan yang kita perlukan, menurut kekayaan dan kemuliaan dari Tuhan yang kita percayai. Ini berarti bahwa sebagai orang percaya, kita didorong untuk mempercayakan kebutuhan kita kepada Tuhan. Ya, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, serta hidup di dalam ketaatan dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan dan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan sesuai dengan standarnya. Bapak kasih Tuhan, konsep mempercayakan diri ini mendorong kita sebagai umatnya untuk sungguh-sungguh mengandalkan Allah dan percaya bahwa Dia yang akan menyediakan kebutuhan yang apa saja yang kita butuhkan. Ya, dan hal ini membuat kita tidak lagi perlu bergantung kepada yang namanya hutang ataupun kekayaan duniawi. Karena firman-Nya berkata bahwa Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Bapak yang saya kasih, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kita punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang maha kuasa, dan Dia juga yang menyiapkan atau menyediakan kebutuhan kita yang kita perlukan. Di dalam firman Tuhan dikisahkan bahwa saat bangsa Israel
mereka membutuhkan seorang pemimpin, Tuhan membangkitkan yang namanya Musa untuk memimpin dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, membawa mereka kepada tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Saat bangsa Israel membutuhkan air di padang gurun, ya, Tuhan membuat mata air itu keluar dari batu. Ya, Tuhan bisa, Tuhan yang berkuasa, Dia mampu melakukan semuanya itu. Ketika mereka membutuhkan makanan selama ada di padang gurun, selama 40 tahun, Tuhan Yesus tidak pernah absen memberikan kepada mereka makanan yang namanya mana. Setiap pagi selama 40 tahun, mana itu tidak pernah lupa untuk Tuhan berikan kepada umat pilihannya. Bahkan ketika mereka meminta daging, Tuhan kirimkan burung puyuh untuk mencukupi kebutuhan bangsa Israel. Ya, Tuhan Dia menyediakan segala sesuatunya. Bahkan ketika manusia yang berdosa, mereka membutuhkan seorang juru selamat untuk menebus dosa-dosa mereka, menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Tuhan Yesus memberikan, Yesus itu turun ke dalam dunia. Yesus Kristus anaknya yang tunggal diberikan kepada manusia untuk mati di atas kayu salib. Sehingga manusia yang berdosa itu boleh diselamatkan. Ya, Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia menyediakan segala yang kita perlukan. Dalam ketidakpastian di masa depan, terkhusus terkait dengan kebutuhan finansial, seringkali memang sangat menakutkan. Namun kita harus tetap meyakini dan berkata, kalau memang butuh, ya Tuhan pasti cukupkan. Amin. Kalau kita memang membutuhkan maka Tuhan pasti akan mencukupkan. Tuhan akan menyediakan. Kita tidak boleh takut dengan keadaan. Jangan berhenti berusaha dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Bawalah segala permohonan doa kita kepada Tuhan. Dan jika itu berkenan dan sesuai dengan rencana Tuhan, kita hanya perlu sabar untuk menunggu waktu Tuhan sehingga janjinya itu digenapi di dalam kehidupan kita. Jawaban doa itu boleh kita terima di dalam kehidupan kita. Dan ingatlah bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari semua masalah yang sedang kita hadapi. Hal yang ketiga, untuk kita boleh mengatasi dan menghindari kebiasaan berutang adalah kita belajar untuk bahwa memberi itu membuka jalan berkat. Filipi pasal 4 ayat ke-15 sampai ke-17. Firman Tuhan berkata, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Di sini kita melihat Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan atas keterbukaan pikiran dan perasaan jemaat untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Dia dikatakan, yang kuutamakan bukanlah pemberiannya, tapi buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Nanti saya jelaskan keuntungan apa yang kita terima dalam kehidupan kita. Nah, alasan pujian itu bukan karena Rasul Paulus menginginkan pemberian dari mereka, tetapi Rasul Paulus mendorong mereka menghasilkan buah dengan pemberian yang mereka berikan itu yang akan berbalik menjadi keuntungan bagi diri mereka sendiri. Ya, ketika kita belajar memberi, ya, itu kita tidak akan merasa kekurangan, tetapi apa? Itu menjadi buah yang akan dihasilkan dan itu akan berbalik menjadi keuntungan buat diri kita sendiri. Dan sedangkan bagi dirinya sendiri, Rasul Paulus merasa bahwa dirinya sudah cukup. Paulus memuji orang-orang yang ada di Filipi karena mereka telah memberi untuk pelayanannya, di mana anggota jemaat di Filipi secara rutin mereka mengirimkan bantuan keuangan untuk Rasul Paulus. Agar apa? Agar dia bisa memusatkan perhatiannya untuk memberitakan Injil.
Ya karena kita tahu di dalam firman Tuhan, kalau kita baca dalam perjanjian baru, Rasul Paulus itu punya pekerjaan lain selain dia mengabarkan Injil, dia juga punya pekerjaan lain sebagai pembuat tenda. Nah, ketika jemaat di Filipi melihat bahwa untuk mencukupi kebutuhannya, Rasul Paulus juga harus bekerja untuk membuat tenda, maka mereka mulai secara rutin mengirimkan bantuannya kepada Rasul Paulus. Tujuannya apa? Tujuannya agar Rasul Paulus bisa memusatkan perhatiannya untuk dia memberitakan Injil. Nah, di sini kita melihat, meskipun tadi Rasul Paulus berkata bahwa dia telah merasa cukup, Rasul Paulus dia belajar mencukupkan dirinya di dalam segala situasi. Dia tetap menghargai dan berterima kasih atas perhatian dan juga pemberian dari orang-orang percaya yang ada di Filipi, karena mereka adalah satu-satunya jemaat yang secara aktif mendukung pelayanannya di awal-awal penginjilan Rasul Paulus. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus ini menunjukkan kepada jemaat Filipi bahwa pemberian yang mereka lakukan bagi kegiatan pelayanan Paulus itu begitu bermanfaat dan berharga. Ya meskipun mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi itu dihargai Rasul Paulus sebagai satu pemberian yang bermanfaat dan berharga buat kehidupan pelayanan Rasul Paulus. Nah, kita lihat bahwa nats ini juga mendorong kepada jemaat untuk terus menunjukkan kasih melalui tindakan nyata dengan mendukung pelayanan gereja Tuhan dan juga sesama kita sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus, terutama bagi mereka yang sedang berada di dalam kesulitan atau memang benar-benar sangat membutuhkan. Ini yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan di zaman sekarang pun, pemberian orang-orang percaya bagi karya pelayanan Tuhan itu sangat bermanfaat bagi kelangsungan pekerjaan Tuhan di dunia. Untuk mengabarkan Injil, untuk mengirim orang-orang yang ada di pedalaman, orang-orang yang ada di pelosok-pelosok yang belum mengenal akan Tuhan. Ya seringkali itu membutuhkan mereka untuk mereka mau. Ya mereka bisa mengabarkan Injil di tempat-tempat seperti itu. Ya kalau ada hamba-hamba Tuhan yang di desa, yang di pelosok-pelosok itu seringkali mereka perlu membutuhkan ya pendapatan lain karena mereka tidak bisa mengandalkan pelayanan mereka. Dan hal ini sepertilah yang didorong oleh Rasul Paulus untuk mereka belajar memberi bagi pekerjaan Tuhan. Karena apa? Itu menghasilkan buah yang akan memberkati kehidupan orang-orang yang memberi dengan setia dan sukacita. Nah, di dalam konteksnya ini menjadi satu janji yang bersyarat di mana kepada orang-orang yang telah memberi dengan setia dan murah hati, Paulus tadi katakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ada syarat yang keluar dari apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Karena jika kita memberi dengan sukacita dan setia kepada pekerjaan Tuhan, maka Dia juga yang akan mencukupi semua kebutuhan kita. Ya firman Tuhan berkata bahwa ketika kita memberi dengan sukacita dan setia kepada pekerjaan Tuhan, maka Dia juga yang akan mencukupi semua kebutuhan kita. Jadi saat kita memenuhi syaratnya, yaitu memberi dengan setia, maka Allah akan memenuhi bagiannya, yaitu Dia memenuhi segala kebutuhan yang kita perlukan. Ada saja jalan yang dapat Tuhan lakukan untuk memelihara kita, sebab pemeliharaannya itu sempurna. Dan jangan pernah berpikir bagaimana Tuhan itu akan menolong kita. Karena seringkali jalan Tuhan itu tidak terselami oleh pikiran kita. Tuhan punya berbagai macam cara untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Oleh karena itu kita perlu belajar untuk memenuhi syaratnya, memberi dengan setia dan sukacita. Nah, yang perlu diingat adalah saat kita memberi bagi pekerjaan Tuhan, bukan didasari untuk mendapatkan berkat yang lebih besar dari Dia. Ya, jadi pekerjaan Tuhan itu ketika kita memberi, ya kita jangan didasari untuk kita pengen dapat berkat yang lebih besar dari Dia.
kita tidak sedang berdagang dengan Tuhan. Ya, ingat, kita tidak sedang berdagang dengan Tuhan. Memberi bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan merupakan bentuk cinta kasih kita kepada Allah. Ya, ketika kita memberi bagi pekerjaan Tuhan, itu konteksnya bukan dalam kita sedang berdagang dengan Tuhan. Ya, tetapi memberi bagi pekerjaan Tuhan itu merupakan cinta kita kepada Allah. Ya, cinta kasih kita kepada Allah itu kita berikan ya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita memberi bagi pekerjaan Tuhan. Saat kita memenuhi syaratnya, apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita itu pasti akan Tuhan genapi buat kita semua. Jadi sejatinya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu akan menghasilkan buah dan diri kita sendirilah yang akan menikmati keuntungannya. Ya, jadi jangan pernah berdagang dengan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu akan menghasilkan buah buat diri kita. Dan kita sendiri akan menikmati hasil dari apa yang kita berikan kepada Tuhan. Ya, salah satunya bahwa Tuhan berjanji ketika kita memberi dengan setia kepada Tuhan, Tuhan yang akan memenuhi segala keperluanmu. Ya, sesuai dengan standar yang Tuhan miliki buat kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak yang kita kasih, hari ini kita belajar 3 hal. Bagaimana kita mengatasi kebiasaan berutang yang mungkin ya bisa timbul di dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama, bagaimana kita belajar untuk kita mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, percayakan dirimu kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang akan menyediakan setiap kebutuhan kalau kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita perlu menyadari bahwa memberi itu membuka jalan berkat buat kita semua. Ya, seringkali kita merasa bahwa ketika kita memberi, kita merasa ada yang berkurang di dalam diri kita. Tetapi percayalah bahwa ketika di firman Tuhan, ketika jemaat-jemaat di Filipi itu memberi bagi pekerjaan Tuhan, ya Paulus memuji mereka. Paulus menghargai apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Mereka akan menerima buah dari pemberian yang mereka berikan buat pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita pakai berdiri dan kita akan bersama menaikkan sebuah pujian bahwa Dia adalah Tuhan, penolong yang selalu setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus adalah penolong. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa kita percayai. Dia Tuhan yang setia dan Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, Yesusku tak pernah. Segala perkara dapat kutanggung, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, Yesusku tak pernah gagal. Katakan dengan iman, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan tetap percaya, tetap percaya Tuhan tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Kita percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Dia penolong yang sejati, Dia sahabat yang setia. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia yang memenuhi setiap kebutuhanmu, setiap keperluanmu. Dia tidak pernah mengecewakan kita, karena Dia bukan Tuhan yang gagal. Dia Tuhan yang sanggup menggenapi janji firman-Nya di dalam kehidupan kita. Dan saat ini, ketika engkau percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupkan setiap kebutuhan dan keperluanmu, dan kau mau berkata, Tuhan, aku mau menghidupi firman-Mu. Aku mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita boleh mendapatkan buah dari firman yang kita lakukan. Itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Kau boleh mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Apa saja yang menjadi kebutuhanmu saat ini? Ketika engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupanmu. Ketika Tuhan sanggup berkarya mengadakan mujizat dan menolong hidupmu. Dengan iman dan percaya, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Janjinya tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah mengingkari akan janji firman-Nya. Apa yang dituliskannya dalam firman Tuhan, Tuhan sanggup melakukannya dalam kehidupan kita. Bapa di dalam surga, saat ini kau melihat Tuhan buat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu.
Mereka yang percayakan janji Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Bahwa Tuhan yang akan mencukupi setiap kebutuhan mereka tanpa mereka perlu berhutang. Karena kami punya Tuhan yang kaya. Kami punya Tuhan yang punya segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau sanggup Tuhan bekerja berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang saat ini mungkin sedang mengalami kekurangan, hamba berdoa bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidupmu dijamah Tuhan, hidupmu diubahkan Tuhan. Tuhan akan mencukupi engkau, memenuhi kebutuhanmu, setiap keperluanmu disediakan oleh Yesus yang berkuasa. Karena Dia bukan Tuhan yang berjanji dan kemudian melupakan janjinya. Ketika Dia berjanji, Tuhan genapi janjinya dalam kehidupan kita. Kami percaya Tuhan akan firman-Mu. Kami pegang kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Ketika kami mau berseru kepada Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan, dan kami mau belajar memberi Tuhan, untuk kami boleh mendapatkan buah dari apa yang kami taburkan itu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami pegang janji-Mu Tuhan, janji ya dan amin di dalam kehidupan setiap kami. Memberkati buat setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap benih-benih firman-Mu Tuhan boleh jatuh di tanah hati kami yang baik. Sehingga benih-benih firman itu boleh berakar, bertumbuh untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Dan kami semua Tuhan boleh mengalami akan janji firman Tuhan itu secara nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk boleh mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Silakan Bapak bisa duduk kembali dan saya mengundang para petugas perjamuan kudus kita bisa maju ke depan. Kita boleh mempersiapkan diri untuk mengambil bagian di dalam persekutuan tubuh dan darahnya. Pada malam terakhir ketika Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya di loteng Yerusalem. Di tempat itu Tuhan mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah bagi kamu. Setelah makan Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan yang telah dimeteraikan dengan darahku. Setiap kali kita mengingat akan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kita mengingat juga akan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Tuhan menyediakan bagi kita seorang juru selamat untuk menebus dosa-dosa kita sehingga kita boleh masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Maka dengan iman dan percaya kita mau bersama-sama terima roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus. Inilah tubuh Tuhan yang telah terpecah bagi kita dan darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kita. Dia berikan nyawanya untuk menebuskan dosa-dosa kita. Engkaulah nafasku, engkaulah nafasku, engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu.
Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu Mari kita menghadapi bersama-sama. yang menjadi kekuatan. Katakan bersama-sama, salibmu Tuhan. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan salibmu Yesus, salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidupkan. Ku berdiri menyaksikan. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidupkan. Ku berdiri menyaksikan. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidupkanlah. Mari kita pegang roti tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi ke atas. Dan sebelum kita akan mengadakan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan perkataan iman. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan atas kehidupan kita. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya aku percaya roti ini roti ini adalah tubuh Tuhan. adalah tubuh Tuhan Dan cawan ini dan cawan ini adalah darah Yesus. adalah darah Yesus. Oleh darahnya, Oleh darahnya segala dosa segala dosa dan kesalahanku kesalahan sudah ditebus, diampuni Tuhan di atas kayu salibnya. Sekarang aku selamat dan masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan. Sekarang aku sembuh, sekarang aku sehat, karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Hidupku sekarang senang, diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pindahkan cawan di tangan kanan kita. Nah, darah Yesus, darah yang mahal, darah yang telah dimeteraikan dengan kematiannya di atas kayu salib, diberikannya bagi kita untuk menghapus dan menyucikan akan segala dosa kita. Mari dengan iman dan percaya,
kita minum cawan darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau yang sudah mati di atas kayu salib. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Buat setiap kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu sempurna atas kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya pujian dan ucapan syukur yang bisa kami bawa kepadamu Bapa. Yang bisa kami berikan dari dasar hati kami Bapa. Untuk kami mengucap syukur, untuk kami berterima kasih Tuhan. Buat karya penebusan yang sudah Kau kerjakan atas kehidupan kami Tuhan. Kau mati tergantung di atas kayu salib yang kasar. Tubuh-Mu tercabik, darah-Mu tercurah. Menetes untuk membasuh dan menyucikan akan dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami semua Bapa. Dan ketika kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kami boleh membawa kuasa kebangkitan-Mu itu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami disucikan, dilayakan, menerimakan setiap janji kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Dan boleh menerima karya keselamatan dan juga janji firman Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah dalam perjuangan tubuh dan darah Tuhan pada saat ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sementara calon-calon nanti bisa kembali dikumpulkan. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Hidup Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Mari aku angkat, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya menyampaikan beberapa informasi mengenai kegiatan gereja kita, saya sekali lagi mengundang Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan kebiasaan baik kita yang akan kita lakukan sepanjang tahun 2025 ini. Nanti kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk anti galau. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 yang berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Ya Bapak Ibu sekalian, informasi yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan tanggal 28 September 2025 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jerry Sony Makinggung. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu sekalian nanti pulang. Dan sebelum kita pulang Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama bangkit berdiri dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Matias Mulyawat Praitno. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu kembali datang kami di hadirat-Mu pada saat ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat ibadah yang boleh kami adakan Tuhan pada hari ini. Dan biarlah semuanya Tuhan kami kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran-Mu saja. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya, terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga.